Halo Bapak Ibu, sahabat UMKM, bertemu lagi dengan PT Akiki Donata dan saya Heri. Kali ini kita bertemu kembali dalam live baking demo Facebook PT Akiki Donata, yang pada kesempatan hari ini saya akan berbagi 6 jenis topping dan isian roti manis. Jadi untuk roti manisnya saya rasa Bapak Ibu udah biasa bikin. Nah, ini saya mau bagikan bikin isian dan toppingnya. Yang pertama saya nanti akan bagikan cara membuat topping egg wash. Jadi egg wash ini olesan untuk roti supaya dia mengkilap, jadi kesan segarnya itu muncul. Jadi itu sebelum roti ini masuk ke prober, dia dipoles sama kalau di dunia baking kita menyebutnya egg wash atau campuran dari telur dan susu. Nanti cara bikinnya akan saya kasih tahu tip dan triknya. Yang kedua saya juga akan bagikan cara membuat isian cream fill cheese. Jadi saya punya produk Etna cream fill keju. Nah, nanti akan saya blend, saya campur dengan Vivo topping es. Nanti jadinya seperti apa akan saya bagikan nanti. Terus yang ketiga saya juga akan bagikan ke Bapak Ibu tentang cara membuat isian coklat crunchy. Jadi isi coklat tapi kalau dimakan aja crunch-crunchnya. Itu nanti seperti apa akan saya bagikan juga. Yang keempat saya juga akan bikin isian roti dari bukan selai coklat ya, tapi kita bikin selai coklat sendiri. Kalau istilah dari bakery itu ganache bread. Jadi ganache itu ada dua jenis, ada ganache pastry yang biasa untuk disiram cake, dan ganache bread itu untuk isian roti manis. Biasanya dipakai untuk roti-roti premium atau roti-roti yang biasa di mall-mall, outlet, open kitchen seperti itu. Yang kelima saya juga akan bagikan pula cara membuat toppingan tornado topping. Jadi roti tapi jenisnya rotinya roti coklat, nanti dikasih toppingan di atasnya warnanya putih. Nanti seperti apa akan juga saya bagikan. Dan yang terakhir saya juga bagian pada Bapak sama Ibu choco cheese cream fill. Jadi saya punya cream fill keju. Kita juga punya produk Etna cream fill vanilla, ada kacang merah dan ada juga durian. Cuman hari ini saya akan coba bikin keju, cream fill cheese keju atau Etna cream fill keju kalau di dalam kemasannya seperti ini. Nah, itu saya akan campur dengan tulip choco chip. Nah, nanti ini untuk isian roti manis. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Untuk tahap pertama saya akan bagikan cara bikin egg wash. Jadi yang pertama saya siapkan telur. Jadi ini telur prosesnya seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya. Jadi telur dipecah di satu tempat, dikocok pakai garpu bisa, pakai balon bisa. Setelah itu baru ditimbang. Jadi untuk egg wash ini resep dari saya, telurnya 20 gram. Terus saya juga pakai susu UHT atau susu cair. Kalau di supermarket Bapak Ibu lihat ada kemasan kotak 1 liter susu cair UHT full cream. Nah, itu bisa dipakai untuk polesan egg wash. Jadi langsung aja dicampur. Jadi untuk tip-tip saya hari ini akan saya bagikan cukup simpel semua. Nah, saya juga nggak butuh banyak alat, ini cukup nampan-nampan ini garpu, solet gitu aja. Jadi setelah nyampur gini, Bapak Ibu kocok manual dengan garpu bisa, dengan sendok bisa. Nah, setelah tercampur seperti ini, nah ini sudah siap untuk dipergunakan. Jadi tipnya saat roti manis Bapak Ibu mau dipoles, keluar dari prober atau kondisi roti itu udah besar, nah itu dibiarkan dulu kena angin atau dia agak kering sedikit kulitnya, baru setelah itu bisa dikuas dengan egg wash. Jadi kulit atasnya dipoles pakai
resep egg wash saya ini. Jadi setelah selesai baru produknya di oven. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya saya akan ajarkan cara bikin cream filling cream. Jadi bahan pertama saya pakai saya ada Etna Cream Fill Vanilla, beratnya 100 gram. Terus saya juga punya Vivo Topping Ice. Jadi Vivo Topping Ice ini bentuknya cair kayak susu. Jadi tinggal dituang di bagi, lalu Bapak Ibu tinggal kocok terus sampai dia akan berbentuk seperti ini. Jadi dia akan kaku-kaku sendiri. Jadi untuk cara bikin cream kejunya, cream fill cheese vanilanya, tinggal dimasukkan Etna Cream Fill Vanilanya ke Vivo Topping Ice. Jadi saya kali ini pakai solid, tadi pakai garpu. Setelah tercampur tinggal diaduk aja Bapak Ibu. Jadi ini diaduk rata aja sampai dia tercampur rata. Jadi untuk Vivo Topping Ice ini kalau Bapak Ibu mau nyetok bikin banyak berbentuk krim putih seperti ini, setelah Bapak Ibu bikin dikocok langsung dimasukkan ke lemari pendingin Bapak Ibu, jangan di luar karena ini kan bentuknya atau basicnya sama seperti susu, jadi takutnya rusak atau usianya nggak panjang. Nah, sampai tercampur seperti ini, dia merata. Setelah itu produk krim ini aplikasinya yang pertama untuk isian, untuk poles juga bisa, bolu gulung. Jadi kalau untuk isian roti yang bulat kosong, nanti atasnya entah dikasih topping apa, coklat atau mesis. Nah, di dalamnya bisa diisi dengan krim ini. Ini rasanya enak banget karena dari Vivo Topping Ice-nya gurih, terus ada Etna Cream Fill Vanilanya yang manis. Jadi perpaduannya cukup pas banget. Jadi rasanya agak legit. Jadi, bentuknya seperti ini, simple banget. Jadi ini bukan hanya untuk roti saja Bapak Ibu, jadi untuk isian donat, sel yang bulat terus disuntik ditaruh dalamnya bisa. Untuk bolu gulung, isian tengahnya juga bisa. Untuk yang lagi tren roti gembong pun bisa. Jadi dioles untuk roti sobeknya itu yang besar yang lagi ngetren. Nah, dikasih krim ini terus nanti di atasnya parut keju atau coklat, itu enak banget. Recommended. Gampang banget bikinnya, jadi nggak perlu khawatir takut salah. Yang penting resepnya pakai acuan resep yang saya bagikan, pasti jadinya benar sama seperti yang saya tampilkan di live ini. Terus yang ketiga, saya akan ajarkan cara bikin coklat filling crunchy atau coklat filling yang ada rasa kremes-kremesnya. Yang saya butuhkan adalah tulip choco filling. Jadi ini saya pakai 80 gram. Terus yang selanjutnya saya pakai semprong. Jadi apa itu semprong? Semprong ini wafer Bapak Ibu. Jadi kalau orang biasa tahunya kayak egg roll ya. Cuman kalau di Jawa itu banyak yang nyebut jepit. Nah, wafer-wafer jepit yang di pasar-pasar banyak, itu murah banget. Murah daripada kita beli atau belanja bahan-bahan isian roti yang lain. Jadi ini kita bisa pergunakan untuk isian roti yang rasanya unik banget. Jadi caranya juga gampang, tinggal selai coklat
tulip ini yang kita siapin di satu tempat. Nah, terus semprongnya kita taruh di filling coklat. Lalu kita aduk secara manual aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu baru bisa dibuat isian roti. Jadi untuk isian rotinya kebetulan saya tadi udah buatkan, jadi biar bisa untuk tampilannya seperti apa sih kalau matang. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi beda sama filling coklat biasa ya. Jadi ini ada wafernya atau semprongnya. Jadi kalau dimakan nanti ada kres-kres gitu. Ya, simple banget cara bikinnya. Ya. Saya rasa pasti Bapak Ibu bisa bikin. Terus selanjutnya saya akan bikin tornado topping. Jadi tornado topping ini bentuknya seperti ini. Jadi ini memang kebanyakan untuk roti dengan adonan coklat. Kalau roti adonan coklatnya resepnya apa? Bapak Ibu bisa lihat di Instagram kami. Teman-teman baker pernah ada demo roti manis coklat. Itu resepnya bisa dipakai. Tapi kalau misalkan kesulitan pakai resep roti manis saya yang akan saya bagikan kemarin, itu tinggal ngasih hammer coklat pasta itu juga sama, atau hammer coklat buffering itu juga sama, nanti jadi coklat seperti ini. Nah, yang tornado toppingnya itu yang mana? Yang lingkaran ini putih, ini namanya tornado topping. Jadi apakah ini selalu putih Pak? Bisa, ini bisa dikasih warna lain, misalkan kasih hijau atau kasih haka ayam berwarna biru dan lain-lain. Untuk roti yang warna putih itu juga bisa. Jadi cara pembuatannya juga simple dan gampang banget. Yang pertama saya butuh air panas. Jadi ini saya bikinnya langsung di dalam plastik contong. Air panasnya saya pakai 44 gram. Jadi nggak panas banget juga nggak apa-apa, hangat-hangat kuku juga nggak apa-apa. Setelah itu tepung kita masukkan. Tepungnya saya pakai 50 gram. Jenis tepungnya tepung protein sedang. Sambil kita aduk. Jadi ini bisa juga langsung di plastik contong juga bisa kalau mau mudah. Terus saya juga pakai buttershop milky 12 gram, langsung dimasukkan juga. Nah, setelah diaduk-aduk, nanti jadinya seperti ini. Jadi nanti setelah diaduk terus kita masukkan di plastik contong. Terus setiap mau pakai diucek-ucek ini ya Bapak Ibu. Jadi diucek-ucek sama seperti coklat. Jadi kalau kita mau bikin hiasan dari coklat putih atau coklat dark itu kan di dalam plastik contong dikocok-kocok sini, diucek-ucek bahasa umumnya. Nah, nanti setelah selesai, nah,
bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal nanti di adonan roti yang siap mau masuk ke oven, kita putar di atasnya. Jadi kalau misalkan ada saat bikin itu keras, nah, adonannya dikucek terus saja Bu atau bapak-bapak. Jadi tornado topping ini diucek-ucek terus, dia akan semakin lembek, akan lebih mudah. Jadi kalau misalkan ditekan agak berat, susah, dikucek-kucek aja, atau ditempelin di body oven atau di air hangat, sama seperti coklat sebenarnya, dikocok terus. Nah, nanti sampai dia menemukan posisi yang dia lebih mudah turun. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dilingkar-lingkar. Nah, setelah di atas oven, di oven, nah jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini bukan coklat putih, jadi dia lebih kering. Jadi kalau untuk kemasan, untuk roti ini dikemas di plastik, tentunya aman, jadi nggak nempel. Biasanya kalau coklat dibuat lingkaran seperti ini, masuk plastik, dia lengket karena meleleh. Terus selanjutnya saya bikin ganas isian roti. Jadi untuk ganas isian rotinya sendiri, saya siapin alpha coklat dark 300 gram yang dicairkan terlebih dulu. Jadi alpha coklat dark ini kita cairkan dengan sistem steam. Jadi di bawahnya juga ada panci dengan air, kita taruh di atasnya. Nah, ini saya butuh 300 gram. Nah, setelah itu saya juga punya susu UHT cair yang tadi saya sampaikan, yang biasa di supermarket banyak. Jadi tinggal dimasukkan. Nah, susu UHT-nya saya pakai 50 gram. Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk terus. Beberapa waktu lalu ada dari ibu-ibu yang nanya, "Pak, saya mau bikin isian coklat yang supaya dia tidak mempengaruhi di roti, supaya nggak keras. Itu gimana caranya, Pak?" Saya bagikan waktu itu ganas untuk roti. Nah, caranya seperti ini, diaduk aja terus sampai dia nanti akan lama-lama dia mengeras. Jadi dia akan mengeras dengan sendirinya, tapi bentuknya nggak keras banget seperti coklat blok. Jadi dia masih tetap mudah digunakan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu butuhnya cepat, karena memang ini kan dia nggak langsung diaduk, dia langsung mengeras, dibuat isian gampang, nggak seperti itu. Jadi masih ada proses didiamkan atau diistirahatkan paling enggak 10-15 menit. Kalau pengen lebih cepat, masukin lemari es, nggak apa-apa, sebentar aja dia akan kaku. Dan posisi kakunya nanti mirip seperti coklat filling, tapi nanti dia ada perbedaan waktu dibuat isian roti. Dia tidak akan membuat adonan roti Bapak Ibu kering atau keras. Dicoba aja. Biasanya kalau roti isian coklat dari coklat filling, 1-2 hari rotinya pasti keras. Karena kenapa seperti itu? Karena fat, lemak dari coklat, dia keluar mempengaruhi adonan roti, dia kering. Jadi, tapi kalau kita pakai dari coklat ganas itu berbeda. Ganas ini lebih lembab, jadi dia tetap basah. Jadi untuk buat roti manis, saya sarankan lebih baik ganas bread. Resep yang saya sampaikan barusan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal nunggu dia mengeras. Jadi kalau butuhnya cepat, tinggal masukin kulkas, dia akan langsung mengeras. Lalu yang terakhir, saya akan bikin atau
bagikan tip membuat choco and cheese cream fill. Jadi ini kita punya Etna cream cheese, Etna cream fill keju atau cream fill cheese. Kemasannya seperti ini. Terus kita atau saya juga butuh coklat tulip chip. Dan saya pakai 30 gram. Untuk Etna cream fill cheese-nya saya pakai 100 gram. Caranya juga gampang, tinggal masukin aja. Lalu diaduk-aduk. Nah, seperti ini. Setelah itu buat isian roti. Jadi kalau Bapak Ibu bikin roti manis, coba bikin isian kayak gini, diisi untuk rotinya. Saya jamin rasanya beda dan bisa berbeda dari kompetitor yang lain. Jadi ini tip-tip dari saya. Jadi semuanya saya bagikan secara simple banget, simple bagi saya, dan saya rasa juga Bapak Ibu pasti mudah sekali untuk mempelajari atau mencoba di rumah atau di tempat usaha Bapak Ibu, karena caranya mudah banget. Jadi nggak butuh banyak alat untuk membuat topping atau isian roti manis di rumah. Demikian Bapak Ibu kesempatan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk proses pembuatan topping dan isian roti. Jadi untuk bahan-bahan PT Hakiki Donata atau untuk produk-produk PT Hakiki Donata, seperti setiap sesi saya sampaikan, semuanya sudah ada di toko-toko bahan kue terdekat, hampir di seluruh Indonesia, dan kita juga tersedia di Tokopedia serta Shopee. Oke Bapak Ibu, sahabat UMKM, demikian pertemuan kita kali ini. Jadi saya udah bagikan tip dan resep cara bikin. Yang pertama tadi bikin egg wash, olesan untuk roti supaya roti mengkilap dan kesannya lebih segar. Terus saya juga tadi bagikan resep dan cara pembuatan dari isian cream fill cream. Jadi cream fill vanilla saya mix dengan bubuk topping ice. Jadi ini untuk isi suntikan atau untuk polesan. Terus yang ketiga, saya tadi juga bagikan resep dan cara pembuatan dari isian coklat crunchy atau coklat yang ada rasa tekstur kriuknya. Yang keempat, saya juga tadi berbagi resep dan cara pembuatan dari ganas untuk khusus roti. Jadi isian coklat yang terbuat dari ganas tapi khusus untuk roti. Ini bentuknya seperti ini. Dan ini tahan lama juga, penyimpanannya juga di lemari es biasa, nggak perlu di freezer. Terus yang kelima tadi saya juga berbagi resep dan tip pembuatan tornado topping. Yang terakhir saya juga bagikan tip membuat isian cream fill keju dari Etna cream fill cheese. Saya mix dengan choco chip, jadi jadinya seperti ini. Dan dijamin kalau dibuat isian roti rasanya beda sama kalau kita hanya bikin Etna cream cheese, Etna cream fill keju sendiri atau kita pakai choco chip sendiri. Jadi ini perpaduan dan rasanya ada pahit dikit, ada manis. Jadi seperti itu. Jadi semuanya saya bagikan secara simple. Jadi Bapak Ibu pasti mudah memahaminya. Tapi kalau memang masih ada yang kurang paham, tinggal chat sama saya langsung atau ke akun Facebook kami, dan saya pasti akan jawab permasalahan yang mungkin Bapak Ibu temui saat
uji coba bikin di rumah. Jadi untuk resep roti manisnya terserah Bapak Ibu, bisa pakai resep Bapak Ibu sendiri atau pakai resep roti manis saya yang kemarin saya live, itu juga bisa. Tinggal kita variasikan isinya dengan isian yang saya bagian hari ini. Untuk produk-produk PT Hakiki Kodrata seperti setiap hari kita sampaikan dan teman-teman kita bagikan juga, tersedia di setiap toko bahan kue hampir di seluruh Indonesia, dan kita juga tersedia di Tokopedia dan Shopee. Jangan lupa pula like, share, dan komen akun Facebook kita. Kita juga ada di Instagram, teman-teman Baker Live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan kita juga ada di Instagram TV, dan yang terbaru kita juga aktif di YouTube. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan, karena akan sayang banget karena tip-tip yang kita bagikan berbeda dengan yang lain. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu kembali.